bagaimana penerapannya di dalam fatwa ekonomi syariah, di dalam kasus ekonomi syariah seperti itu. Kemudian, nah yang pertama kali kita akan bahas adalah kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu ijma, seperti itu. Kalau seumpama kita melihat kata dasarnya ya, ijma ini kan dari kata jamaah, seperti itu. Nah ini akan kita jumpai banyak sekali perubahan kata tersebut di dalam Al-Quran. Ada ijtami'u, ada ajmi'u, ada jamaah dan lain sebagainya. Dan kemudian saya ambil satu ayat yang paling relevan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu surat Yunus, yaitu surat ke-10 ya, dalam Al-Quran, ayat 71. Watlu alaihim naba'a Nuh, idza qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa 'alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Nah, ini yang garis merah di sini, inilah yang kemudian bisa membuat kita mengerti apa itu ijma. Nah, bulatkanlah putusanmu dan kumpulkanlah dalam sekutu-kutumu, seperti itu. Artinya di sini ijma itu dia adalah sebuah keputusan yang bukan ditetapkan oleh satu orang atau munfarid, seperti itu, tetapi sekumpulan atau jamaah dari para sekutu tersebut, seperti itu. Itu pengertian pertama dari ijma yang diambil dari kalau kita mengkaji secara teks ya, secara makna di dalam Al-Quran. Yang kemudian selanjutnya ini saya ambil dari kitabnya Saif ad-Din Al-Amidi, tapi kita sering menyebutnya Al-Amidi seperti itu ya, sebagai referensi, yang mana kalau di dalam Amidi ini dia lebih menekankan kepada ahlul hal wal akad, seperti itu. Di sini kita melihat apa itu ahlul hal wal akad, yang mana dia ini difokuskan kepada para ahli yang kompeten, seperti itu, untuk mengurusi umat. Jadi hanya terfokus pada orang tertentu saja. Jadi tidak semua orang dianggap sebagai orang yang bisa melakukan ijma, seperti itu. Meskipun dia seorang yang muslim, seperti itu. Kemudian apa landasan hukumnya? Ini ada An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi tobakohnya atau tingkatannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasul, ketaatan yang kedua, kemudian ketaatan pada pemimpin atau pemegang kekuasaan, ulil amri minkum di sini. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulihi wa in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, kalau seumpama kita berselisih pendapat, nah kita baliknya kemana? Ke Allah dan Rasul. Zalika khairul lakum wa ahsanu ta'wila. Jadi, kalau kita bisa melihat di sini ya, adik-adik sekalian, yang awal kita diperintahkan untuk taatnya kepada tobakohnya adalah Allah, Rasul, kemudian pemimpin. Nah, kalau seumpama kita lebih lihat dari pandangan secara luas, kalau secara umum berarti pemimpin ini bisa diartikan di Indonesia presiden, seperti itu ya, atau gubernur. Artinya pemimpin kita, seperti itu. Tapi kalau secara agama otomatis ke ulama di situ. Nah, kemudian kalau seumpama kita berselisih, nah dibatasinya malah ilallahi wa rusuli wa in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir, kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhirnya, seperti itu. Itu kalau ada perselisihan, berarti balik-baliknya juga ke Allah dan Rasulnya, seperti itu. Nah, ini pula yang kemudian menjadi landasan hukumnya ijma. Jadi, meskipun ada suatu kasus, kalau seumpama ada perselisihan apapun, nah, yang menjadi garis patokannya, yang menjadi pijakan dasarnya itu ya tetap kepada Al-Quran dan hadis, seperti itu. Oleh karena itu nanti ketika kita membahas bagaimana rukun dan syarat mujtahid yang boleh mengikuti suatu ijma ini, ya itu merupakan batasan-batasan agar putusannya tidak akan jauh-jauh, tidak akan melenceng dari apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya, seperti itu.
Kemudian yang kedua ini ada hadis. Hadis yang cukup panjang yang mana saya highlight di sini alaikum bil jamaah. Mungkin kalau adik-adik sekalian melihat ada beberapa hadis ya seperti tidak mungkin umatku bersekutu dalam kegelapan seperti itu, fitdolalah seperti itu biasanya kesesatan seperti itu matanya. Nah itu hadisnya dhaif adik-adik sekalian statusnya. Jadi pada materi kali ini saya hanya mengangkat satu hadis yang mana dia statusnya adalah hasan sahih gorib. Nah ini kalau seumpama kita melihat dari statusnya ini unik adik-adik karena ini salah satu penstatusan hadis yang dicetuskan oleh At-Tirmidzi, yaitu hasan sahih gharib seperti itu. Yang mana kalau kita bilang dia itu hadis hasan, bukan hasan sahih gharib ya, tetapi hasan gharib, bukan sahih gharib, tapi hasan gharib seperti itu. Kalau seumpama hasan berarti hadis itu merupakan hadis yang bagus, yang baik, tetapi secara penjaluran ini dia itu gharib. Jadi di tiap-tiap tobakoh memang ada periwayatnya dan banyak sekali, tetapi hanya satu seperti itu. Nah, ini hadis yang kita angkat. Alaikum bila jamaah wa iyyakum wal furqah wa inna syaitan ma'al wahid. Nah, seperti itu. Dan janganlah kalian berpecah belah karena setan itu selalu bersama orang yang sendirian seperti itu. Oleh karena itu, di dalam menentukan suatu putusan hukum, nah, salah satu sumber ijtihad salah satu sumber hukum yang ketiga yang disepakati adalah ijma ini dari dalil akli itu. Kemudian kita akan lanjut. Nah, ini kapan boleh diamalkan seperti itu. Nah, yang pertama ini jadi setelah kita tadi membahas ya landasan hukum dari ayat Al-Quran, kemudian dari hadisnya, kemudian mari kita logikakan kapan sih hasil dari ijma ini boleh kita amalkan. Yang pertama, pakem yang pertama atau poin yang pertama bahwa ijtihad itu dengan menggunakan nas tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari ya bagaimana cara kita untuk mempelajari nas atau Al-Quran dan hadis seperti itu. Dan ketika sesuatu itu ada di dalam Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh menerka-menerka melampaui sesuatu dari yang mungkin dipahami seperti itu. Hingga kemudian menimbulkan suatu keputusan yang jauh dari apa yang tertera di dalam nas, di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, nah ijtihad dengan tidak menggunakan nas tidak boleh melampaui kaidah hukum agama Islam. Nah di sini adik-adik, kalau di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada karena perkembangan zaman yang begitu kompleks, nah otomatis ini akan menimbulkan problematika juga yang lebih kompleks sehingga membutuhkan ijtihad yang begitu begitu rumit seperti itu. Nah, pakemnya juga ada, tidak menggunakan nas artinya kan, artinya di sini dia akan menggunakan dalil akli yang lainnya kan, seperti itu. Boleh itu dengan qiyas, boleh itu dengan satu daroi dan lain sebagainya yang akan kita bahas di minggu selanjutnya. Tetapi dia tidak boleh melampaui kaidah umum agama Islam. Kita kemarin sudah bahas ya, tapi secara redaksi kita bahasnya adalah kaidah umum hukum Islam seperti itu. Salah satu contohnya ada innamal a'malu binniyah seperti itu. Sebuah perkara itu harus disertai dengan niat. Kemudian ada astagfirullahaladzim. Kebiasaan itu bisa menjadikan hukum seperti itu. Nah, oke. Kemudian, bagaimana rukun dari ijma itu sendiri? Kita tahu apa konsekuensi dari rukun. Kalau seumpama rukun itu tidak ada, ya nggak ada yang namanya ijma, kan seperti itu ya. Nah, apa rukunnya? Yang pertama, ada beberapa mustahid saat peristiwa itu terjadi. Jadi, tidak namanya ijma ya, sebuah kesepakatan para mustahid. Tidak boleh ada salah satu mustahid yang ketika peristiwa itu terjadi, dianya tidak ada seperti itu. Tidak. Jadi harus ada beberapa mustahid saat peristiwa itu terjadi.
Kemudian, ini merupakan sebuah kesepakatan seluruh mujtahid di dunia Islam. Jadi bukan merupakan suatu kesepakatan misalnya para para mujtahid di Indonesia saja yang melakukan perkumpulan seperti itu kemudian menghasilkan sebuah fatwa, bukan seperti itu. Tapi di Indonesia iya, kemudian di Arab Saudi iya, di Malaysia iya, di Singapura iya, seperti itu yang kemudian mereka membuat sebuah keputusan, membuat sebuah ijtihad dan keputusannya sama. Nah, ini bisa disebut sebagai ijma. Walaupun ketika hal ini terjadi, apalagi di masa kontemporer ini sangat sulit ya kita gali seperti itu. Bahkan di kitab-kitab klasik pun saya rasa masih kesulitan kita untuk menggali bagaimana contoh dari ijma yang hakiki seperti itu. Kemudian ijma ini harus dinyatakan secara tegas. Jadi tidak samar-samar ya. Dia harus diucapkan ataupun dia ditulis ataupun dia secara perbuatan, maksudnya kalau itu merupakan suatu perintah maka dijalankan oleh ulama tersebut sehingga orang-orang yang menjadi pengikut ulama tersebut mengikuti apa yang dilakukan, ataupun kalau seumpama itu tidak merupakan sebuah larangan maka dia juga menghindari perbuatan tersebut. Intinya ada pernyataan secara jelas, baik itu secara ucapan ataupun perbuatan ataupun secara tulisan seperti itu. Kemudian dia merupakan keputusan bulat bukan mayoritas. Nah, ini kemudian yang membedakan ijtihad kolektif dengan ijma. Dimana kalau kita bilang ijma, jadi semuanya itu bilangnya yes, nggak ada mayoritas yes, tapi ada yang no, enggak. Tapi kalau ijtihad kolektif kita ambil yang mayoritas yang mana, meskipun hari ini maksudnya di era kontemporer ini ijtihad kolektif inilah yang kemudian mereposisi adanya ijma itu, karena memang sangat sulit sekali untuk menggapai rukun dan syarat ijma yang sebentar lagi akan kita bahas. Kemudian rukun ijma itu juga harus berlandaskan dalil syar'i. Ini tentu pasti dan harus wajib seperti itu. Landasannya harus Al-Quran dan hadis. Nah, inilah yang kemudian melahirkan adanya beberapa syarat ijma. Yang pertama, dia harus memenuhi syarat mujtahid. Apa saja syarat mujtahid? Sepertinya sudah kita pernah bahas ya di PHI, ataupun nanti kita akan bahas ulang insya Allah di pertemuan akhir-akhir. Nah, apa saja syarat dari mujtahid itu sendiri. Kemudian para mujtahid ini juga harus mujtahid yang adil, yang mana mereka ini lebih mengokohkan dirinya kepada perintah agama, bukan pesanan dari beberapa pihak, bukan, tetapi mengatasnamakan lebih condong kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah ajarkan, seperti itu. Kemudian para mujtahid ini menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan bid'ah, seperti itu. Dan ini semua ketiga syarat ijma ini disepakati oleh para usuliyun. Selanjutnya, bagaimana sih para ulama memotret seperti itu, memotret ijma itu? Ini ada 3 ya. Kalau kita melihat jalur guru muridnya itu kan Imam Syafi'i, kemudian beliau memiliki murid Imam Hanbali. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Maliki ataupun beberapa murid dari Imam Hanafi, seperti itu kan. Kalau kita melihat seperti ini adik-adik, ijma dari golongan Syafi'iyah atau dari Imam Syafi'i ini, ijma kaum muslimin ini sudah dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, artinya kalau seumpama umat muslim ini sudah sepakat terhadap suatu keputusan dan keputusan itu sudah bulat, nah ketika dia menjadikan sumber hukum, maka konsekuensinya adalah semua kaum muslimin itu harus patuh kepada hasil ijma tersebut. Seperti itu. Kalau konsekuensi dari ijma kaum muslimin sebagai sumber hukum, itu dari golongan Syafi'i. Tetapi berbeda halnya dengan Imam Hanbali. Nah, beliau mengatakan bahwa ijma sahabat itulah yang merupakan sumber hukum. Memang ini
alasan beliau kan kalau kita melihat bagaimana pola pemikiran beliau kan memang kembali kepada Al-Quran dan Hadis seperti itu ya. Kalau kita melihat kajian-kajian dari Imam Hambali seperti itu. Nah, uh, begitu pula di dalam hal ijma. Beliau lebih membatasi agar tidak begitu jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi ijma itu ya di kalangan sahabi saja yang kemudian kita kenal dengan ijma sahabiyah seperti itu, dan itu yang menjadi sumber hukum. Jadi kalau seumpama ada kaum muslimin memiliki kesepakatan yang bulat dan sebagainya, tidak dikatakan ijma di kalangan Hambali. Kemudian kalau seumpama di kalangan Maliki, nah kalau kita melihat Imam Malik ini kan beliau tinggalnya di Madinah ya adik-adik sekalian. Nah beliau merasa bahwa penduduk Madinah ini adalah yang paling dekat dengan sunnah seperti itu, hadis Nabi dan lain sebagainya. Maka beliau lebih meruang lingkupkan bahwa ijma dari ulama Madinah lah yang kemudian menjadi bisa dikatakan sebagai sumber hukum ketiga seperti itu. Ini adalah perbedaan dari tiga imam madhab seperti itu. Nah, dari sini kita kemudian mengenal adik-adik, kan kalau seumpama kita cari garis bawah ya, oh yang ini harus dari kaum muslimin, ini dari sahabat, ini dari penduduk Madinah seperti itu. Lalu berarti ada beberapa hal yang kemudian tidak disepakati oleh para ulama terkait pakem-pakem dari ijma tersebut. Yang pertama, berarti mujtahid adalah sahabat. Nah, jadi tidak semua ulama ini sepakat bahwa mujtahid itu harus dari kalangan sahabat. Kemudian tidak semua ulama pula sepakat bahwa mujtahid ini harus dari kerabat Rasulullah. Kemudian mujtahid juga tidak harus dari ulama Madinah. Nah, itu ketidaksepakatannya seperti itu. Lalu kemudian ada yang terbaru, maksudnya ada yang kemudian selain dari yang tiga tadi ya, kita bisa melihat bahwa ada salah satu yang kemudian menjadi syarat tetapi tidak bisa disepakati oleh para jumhur ulama atau mayoritas ulama usuliyun itu, bahwa berakhirnya suatu putusan hukum dari ijma yang disepakati itu ketika semua mujtahid yang melakukan ijma tersebut wafat seperti itu. Jadi ada yang bilang bahwa ada pendapat yang berkata bahwa ketika para mujtahid yang ikut ijma tersebut sudah wafat semua, nah maka hukum tersebut berakhir dan kemudian bisa diijtihadi kembali seperti itu. Tetapi ada juga yang berpendapat oh tidak, berakhirnya hukum itu bukan merupakan batasan dari berakhirnya hukum itu bukan dari wafatnya semua mujtahid yang kemudian ikut di dalam ijma tersebut. Nah, ini pula yang kemudian menimbulkan perdebatan di poin yang selanjutnya, bahwa ijma hanya ada jika belum dikaji sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimanakah macam-macam ijma? Ini ada 3 klasifikasi ya, karena kalau seumpama kita buka beberapa kitab itu sangat sulit ya untuk mencari bagaimana apa sih macam-macam ijma seperti itu. Tapi kalau kita bisa meringkasnya dari cara terjadinya, kemudian bagaimana kita meyakini suatu pelafatan di dalam ijma tersebut, meyakini bagaimana terjadinya suatu ijtima tersebut, seperti itu bisa. Kemudian juga sesuatu yang berhubungan dengan masa, tempat ataupun pelaksanaannya juga bisa. Nah, cara terjadinya ini bisa yang sorih, bisa yang ghairu sorih seperti itu. Kalau seumpama yang sorih, nah para mujtahid ini akan menyatakan pendapatnya dengan tegas dan jelas seperti itu adik-adik sekalian.
entah itu secara ucapan ataupun secara tulisan. Nah, ini bisa. Dan kadang yang sorih inilah yang kemudian kadang disebut sebagai ijma bayani, kemudian ijma qauli ya karena dia diucapkan seperti itu, atau ijma sohih karena secara tegas pengucapannya, dan juga ataupun ijma hakiki seperti itu. Sementara kalau seumpama yang kedua cara terjadinya ini juga bisa kita lihat dari ijma sukuti. Kalau sukut itu kan artinya diam seperti itu. Jadi yang mana ketika ada sebuah putusan, nah para ulama yang lain ini mereka ini diam terhadap putusan tersebut, tidak memberikan respon atau reaksi karena ini diam, karena diamnya ini merupakan ini ya, apa sih namanya, kalau kita lihat apalagi kalau kita garis bawah ijma sahabat misalnya. Nah, tidak mungkin para sahabat itu akan diam saja ketika ada sesuatu hal yang salah di depan matanya. Pasti para sahabat itu akan ini ya, apa, menyampaikan seperti itu. Pasti akan komplain seperti itu, menyampaikan ya, tepatnya bahasanya seperti itu. Apa yang salah dan apa yang tidak benar. Kalau yang paling masyhur itu adalah kisah bagaimana pada masa Umar bin Khattab ya, beliau ini menghukum peminum khamar 8 tahun. Yang mana kalau seumpama secara ininya, secara ijma yang pertama, beliau seharusnya itu 4 tahun, tetapi karena beliau apa saat itu menjadi khalifah merasa bahwa 4 tahun karena dia mau minum khamar dan 4 tahun karena dia sudah meresahkan masyarakat, jadi menjadi hukuman kumulatif 8 tahun. Dan ketika apa Khalifah Umar ini memiliki keputusan tersebut, nah para sahabat yang lainnya diam, berjamaah diam, secara ijma diam, jadi ghairu sorry, secara bersama-sama sepakat untuk tidak merespon apa yang diberikan putusan oleh Khalifah Umar tersebut seperti itu. Kemudian macam yang kedua adalah soal keyakinannya, dari segi keyakinannya, keyakinan dari pelafatannya, apakah dia ini qot'i, apakah dia ini doni, apakah dia ini sesuatu yang absolut, ataukah doni itu kan sesuatu yang relatif seperti itu. Nah, kemudian, kalau seumpama hubungannya dengan masa ya, dengan masa, tempat ataupun waktu pelaksanaannya, ini ada sahabi, berarti itu kan hanya dilakukan oleh para sahabat. Kemudian Khulafaur Rasyidin hanya oleh Khulafaur Rasyidin saja. Kemudian Syekhoni, nah, 2 orang syekh seperti itu kan. Siapa itu? Abu Bakar wal Umar. Kemudian Ahlu Madinah seperti tadi yang disampaikan oleh madhab Imam Maliki ya. Kemudian juga ulama Kufah. Nah, kalau yang ulama Kufah ini lebih ke Hanafi karena memang beliau tinggalnya di sana seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke bagaimana sih para pandangan ulama ini tentang kehujahan dari ijma itu sendiri. Nah, kalau mayoritas ulama usul fiqh ini berpendapat bahwa jika rukun ijma itu sudah terpenuhi semuanya, maka ini akan menjadikan hasil ijma itu menjadi sebuah ijma yang statusnya adalah qot'i atau pasti atau mutlak, atau dia diyakini benar kejadiannya seperti itu. Jadi tidak mungkin kemudian dia akan ditetapkan berbeda di lain waktu, seperti itu intinya. Kalau seumpama dia sudah terpenuhi semua rukunnya. Kalau semua rukunnya sudah, otomatis syaratnya juga. Nah, apa konsekuensinya ketika dia sudah dikatakan sebagai qot'i? Maka dia ini akan wajib diamalkan dan tidak boleh diingkar. Nah, akhirnya tidak boleh menjadi bahasan dari generasi selanjutnya karena dia sudah dikategorikan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, seperti itu. Saking eksklusifnya putusan dari ijma seperti itu. Itulah yang sangat membedakan ijma dengan ijtihad yang lain, metode ijtihad yang lain seperti itu.
Nah, lalu bagaimana implementasi ijma di dalam uh, konteks ekonomi syariah hari ini? Nah, salah satu contoh yang paling atau kerap kita dengar adalah hukum dari bunga bank. Nah, ini kalau kita melihat hampir semua ulama di dunia ini memberikan fatwa bahwa bunga bank itu adalah riba dan riba adalah haram itu. Nah, ini salah satunya adalah sidang Oki kedua di Karachi, Pakistan tahun 970. Kemudian juga putusan Mufti Musir, tapi hanya sampai tahun 89 ya, kemudian selanjutnya berubah. Kemudian juga konferensi 2 KKDI di Universitas Al-Azhar, ini 65 yang mana salah satunya ini yang hadir waktu itu Wahab Khalaf atau Wahbah Zuhaili ya, yang kemudian beliau itu menyatakan bahwa ternyata yang paling greget untuk urusan menghukumi bunga bank ini malah bukan asatid yang datang, malah bukan dari ulama yang datang, malah para bankir-bankir itu yang kemudian mereka lebih menggali bagaimana sih aspek kerugian dari bunga bank itu sendiri dan lain sebagainya. Maaf, Muhammad Abu Zahra kalau nggak salah, ya, yang waktu itu menggaungkan dan menceritakan bagaimana masa-masa konferensi 2 KKDI di Universitas Al-Azhar Kairo pada masa itu. Nah, kemudian juga beberapa forum ulama internasional ini juga menyepakati bahwa sebenarnya bunga bank ini riba dan itu haram seperti itu. Seperti Majmu'ul Bu'us ya, kemudian ada juga Majmu' Fiqih Robitoh. Nah, itu juga sama. Nah, lah kita sendiri kan punya fatwa DSN MUI ya, yang nomor 1 tahun 2004, tetapi sekarang kalau kita cari linknya agak susah ya, ini tentang bunga interest. Pada saat itu juga sudah difatwakan bahwa bunga bank itu adalah riba dan riba adalah haram, seperti itu intinya. Meskipun di tahun 92 sebenarnya Lajnah Bahsul Masail dari NU sendiri juga pernah mengkaji soal bunga ini dan mereka mengeluarkan pendapat yang berbeda ya dari MUI waktu itu, karena kalau kita melihat Lajnah Bahsul Masailnya MUI itu ada 3 setidaknya hukumnya. Ada yang dikategorikan sebagai haram, bunga itu haram, kapan bunga itu makruh, dan kapan bunga itu mubah, seperti itu. Karena juga melihat dari bagaimana kesiapan dari perbankan sendiri, kemudian juga bagaimana untuk memacu ya orang-orang dan mereka juga mau mengembangkan ekonomi melalui bank juga, seperti itu, hingga kemudian inilah yang menjadi pencetus, bukan pencetus maksud saya, pemetik. Kita ingat bahwa untuk Lajnah Bahsul Masail itu tahun 92, sementara di tahun itu Bank Indonesia, Bank Syariah maksud saya, yang waktu itu masih BAMUI ya, Bank Muamalat Indonesia itu kan masih baru-barunya ya, baru-baru benar-benar lahir, yang namanya bayi, itu kan masih perlu sangat dirawat, seperti itulah. Jadi memang masih sangat proses, seperti itu. Oke, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana ijma dari awal sampai akhir, mulai dari definisi dan sampai implementasi. Sekian dari saya, mari kita berdiskusi.